Ya, Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pria warga negara asing yang viral di media sosial diduga sebagai pelaku penculikan anak telah diamankan aparat Polresta Denpasar, Bali. Ya, saat ini petugas kepolisian tengah mendalami motif pelaku. Inilah video amatir yang merekam seorang warga negara asing berinisial DCB usai diduga melakukan percobaan penculikan terhadap anak di bawah umur berusia 8 tahun di kawasan perumahan Kori Nuansa Ungasa, Kuta Selatan, Badung, Bali. Peristiwa yang terjadi saat korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku. Korban bertemu dengan pelaku dengan mengajak mengobrol, namun korban tak menggubris karena korban tak bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba pelaku menarik korban dan menggendong membawa ke rumahnya dan mengunci pagar rumah. Pelaku sempat mengambil pisau dapur karena takut korban berteriak dan diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar. Pukul 13.30 WITA terjadi dugaan penculikan anak di bawah umur, di mana korban inisial NPAP 8 tahun, terlapor inisial DCB 33 tahun. Terhadap terlapor sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polresta Denpasar, di mana terhadap dugaan kasus penculikan anak di bawah umur. Petugas Polresta Denpasar telah mengamankan DCB dan tengah mendalami motif pelaku. Polisi juga memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit serta berkoordinasi dengan pihak konsultan AS. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca polisi tetapkan 3 tersangka kasus BBM jenis Pertalite yang dicampur air di SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga kini belum beroperasi. Ya, SPBU saat ini sedang melakukan pengurasan tangki Pertalite agar kembali bersih sebelum beroperasi kembali. BBM Pertalite yang terkontaminasi air di SPBU bulan-bulan di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat ternyata sengaja dicampur dengan air. Para pelaku merupakan sopir dan kernet mobil tangki yang mengisi Pertalite di SPBU tersebut serta security SPBU wilayah Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketiga pelaku pun kini menjadi tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Sedangkan 2 orang lainnya yang turun diamankan pihak kepolisian hingga kini masih dalam pemeriksaan di unit kriminal khusus Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya puluhan kendaraan roda 2 mengalami mati mesin usai mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga BBM yang sudah dibeli oleh para pengendara roda 2 di SPBU tersebut tercampur air. Tidak hanya kendaraan roda 2, hal yang sama juga dirasakan oleh pengendara roda 4 yang mengalami mogok mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, yang satu ini viral di mana wajah dan gaya Ahmad Dimyati Natakusuma, suami Bupati Pandeglang, Banten, Irina Narulita, pemirsa, disebut-sebut ini mirip dengan Rowan Atkinson atau pemeran film Mr. Bean. Ya, gaya bicara, berpakaian, hingga lelucon yang disampaikan kepada warga juga sering menghibur warga. Viral di media sosial sosok Mr. Bean Kawi asal Pandeglang, Banten. Kemiripan wajah dan penampilan dengan pemeran komedi televisi asal Britania Raya yang dibintangi Rowan Atkinson ini sangat menghibur warga. Ternyata tokoh yang menyerupai Mr. Bean itu adalah Ahmad Dimyati Natakusuma, suami Bupati Pandeglang, Banten, Irina Narulita. Aksinya ramai di media sosial. Menurut Dimyati yang juga anggota Komisi 3 DPR itu, dirinya memang kerap mengenakan jas dan dasi berwarna merah khas Mr. Bean jika keluar negeri dan mengikuti acara resmi. Bahkan banyak warga Indonesia dan warga luar negeri yang mengira jika dirinya adalah Rowan Atkinson, pemeran film Mr. Bean. Gaya bicara, berpakaian, hingga lelucon disampaikan kepada warga juga sering menghibur. Kaget, senang juga sih gitu ya. Terus kayak karena saya juga dulu nonton ya, zaman dulu begitu ngelihat kok kayak sama gitu, mirip gitu. Mirip siapa? Sih. Mirip Mr. Bean. Saya suka favoritnya ya inilah jasnya, ini ada kantongnya pakai dasi merah, melambangkan merah itu kan berani, putih, suci. Ininya pakai coklat karena lebih alami ya, membumi gitu ke tanah. Tanah kan warnanya coklat. Kisah hidup sang legenda Mr. Bean yang pekerja keras menjadikan panutan bagi Dimyati hingga ia rela dikatakan mirip. Harapannya ia juga bisa bekerja keras bersama rakyat dan menghibur masyarakat Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Sution melaporkan.
Ya, meski berpuasa, pemirsa, ribuan warga Kota Malang, Jawa Timur ini rela antri hingga 1 kilometer untuk bisa menukarkan uang baru untuk Lebaran. Ya, ini kalau didengar keponakan-keponakan kita ini udah mulai senyum-senyum sendiri masih mereka nih ya. Karena pemirsa, Bank Indonesia cabang Malang menyediakan uang baru sebanyak 11,4 miliar rupiah dari berbagai pecahan nominal. Antrean mengular dari para calon penukar uang baru yang panjangnya mencapai 1 km terjadi di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis pagi. Warga rela antri sejak subuh karena tahun ini penukaran uang baru secara massal hanya dilayani 1 hari saja. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia dilakukan di Gedung Kartini yang antreannya sampai di Stadion Kejayaan Kota Malang. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrean khusus yang lebih cepat. Nanti diduluin. Oh, diduluin? Ya, karena ada anaknya ya menyusui. Terus umur berapa tadi? 3.800.000. Buat apa? Buat Lebaran. Kuota yang disiapkan pada hari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam, jadi sudah dari 1.000 sampai dengan 20.000. Tentunya tetap nanti kan biasanya ada yang penukar yang nggak penuh ya, penukarannya ada yang nggak 3,8. Nanti kami tawarkan untuk yang sisanya. Kemudian juga kami menyediakan outlet-outlet lain gitu ya di perbankan, tentunya tanggal 1 sampai 4 mulai hari Senin. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari raya Lebaran. Antrean panjang terjadi karena Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar dan dana tersedia 11,4 miliar rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan sekaligus menjalani seleksi tahap kedua di Jakarta International Stadium. Ya, sedikitnya 36 pemain dipanggil pelatih timnas U16 Nova Arianto. Tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan sekaligus menjalani seleksi tahap kedua di Jakarta International Stadium pada Kamis malam. 36 pemain dipanggil pelatih timnas U16 Nova Arianto untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Nova menyebut latihan kali ini sama dengan tahap sebelumnya, yaitu latihan fisik untuk mengasah kondisi para pemain. Ya, kalau hari pertama sih sama dengan di saat tahap pertama ya, kita fokus dengan tes fisik. Jadi kita bisa akan melihat kondisi fisik mereka sejauh mana kita bisa mengikuti latihan, karena saya lihat beberapa pemain masih kondisi fisiknya masih belum maksimal ya. Itu yang menjadi catatan kami agar nanti di saat kita melakukan training camp itu menjadi concern kita. Rencananya timnas U16 ini akan menjalani pemusatan latihan dan seleksi sampai dengan tanggal 31 Maret. Skuad ini nantinya akan dibawa untuk berlaga di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.